Halo, saya Ahmad Dhani mengucapkan selamat dan sukses kepada Banyuwangi Geografik. Semoga kedepannya semakin banyak menemukan hal-hal baru yang menarik sehingga bisa menambah wawasan masyarakat. Dan semoga kemampuan bermusik anggotanya semakin meningkat, terus belajar dan terus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristi Andani Azwaranas mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif sendiri seorang seniman ya. Iya. Seorang seniman dan seorang petani. Juga dia juga anggota DPR tapi mewakili golongan seniman dan tani. Iya, bukan berpartai ya. Bukan ya, berpartai. Berpolitik tapi tidak berpartai. Ya tahu. Saya sendiri ya selama berhubungan dengan partai ya yang saya tahu itu gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Viewer, berjumpa lagi dengan kami di Banyuwangi Geographic Channel. Nah, pada saat ini adalah pertemuan ketiga kita atau kami dengan Pak Selamat Menur, Pak ya. Iya. Baju saya masih tetap, tetapi memang ini kebetulan sekali, tapi bajunya Pak Selamat sudah berbeda. Ini menunjukkan bahwa pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan yang tidak sama dengan pertemuan kemarin, Pak ya. Iya, oke. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada episode kali ini, Sobat Viewer, kami ingin mengulik tentang fakta masa lalu terkait apa, Pak ya? Penangkapan atau kerusakan atau bagaimana? Seorang seniman? Ya kita ini sebetulnya ya nggak relevan kalau kita itu tentang kerusakan atau penangkapan. Yang jelas pada waktu itu saya ini kan sedang berdiskusi. Ya. Cuma pada waktu diskusi seperti tapi diskusinya itu ya malah masalah seni. Ya, masalah seni. Masalah seni bukan masalah lain-lain. Iya. Soalnya pada waktu itu saya juga sebagai pelatih kesenian daerah Angklung terutama. Dalam hal ini saya juga sebagai kasarnya pencipta tari. Iya. Pada waktu itu saya sedang berdiskusi mengenai tari yang akan saya pentaskan di dalam event-event tertentu misalnya. Iya, event-event saat itu gitu. Jadi pada waktu itu saya dengan Pak Arif dengan teman-teman juga ada pengurus Sri Muda terutama. Sri Muda, iya. Sri Muda itu adalah seni rakyat Indonesia Muda, yang notabene adalah kumpulan dari orang-orang yang berkesenian tentang angklung daerah. Angklung, iya. Sebentar, Pak. Berarti mungkin lebih tepatnya ini adalah peristiwa yang tidak mengenakan yang dialami oleh para seniman itu. Ya, pada waktu itu yang di anggota Sri Muda. Ya, Sri Muda. Ya, mungkin seperti itu. Yang kalau masalah yang lain-lain ya itu tidak kita bahas, Pak ya. Ya, kita hanya membahas tentang pengalaman tidak mengenakan yang dialami oleh seniman Sri Muda. Dan salah satunya adalah Pak Arif di dalam. Ya, Pak Arif sebagai pencipta lagu Genjer-Genjer. Pencipta lagu Genjer-Genjer. Iya. Itu pencipta. Sekali lagi Sobat Viewer ya, lagu itu diciptakan pada tahun 1942. Jauh dari masa ketika lagu itu diidentikan dengan sebuah partai tertentu. Jauh. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah
lagu karya seni murni lah. Ya, memang pada waktu zaman itu kan terjadi paceklik ya. Iya. Artinya sandang pangan tuh serba sulit. Serba sulit. Nah kebetulan Pak Arif ini kan seorang seniman juga petani. Iya, iya. Sehingga pada waktu itu ada peristiwa itu dia mencipta suatu apapun yang bisa dimakan termasuk Genjer. lagu genjer itu Iya. yang tanaman ya. Dan akhirnya lagu itulah yang menyebabkan Pak Arif sendiri mengalami peristiwa tidak mengenakan. Ya, soalnya apa? Soalnya ini informasi yang saya terima, lagu genjer-genjer itu dulu katanya ya, itu dibuat untuk anunya partai. Iya, iya. Nah, sehingga pada peristiwa itu juga kena, jadi apapun yang menyangkut soal itu juga padahal nggak ada hubungannya nggak ada sebetulnya. hubungannya. Soalnya saya sendiri juga nggak ngerti ada peristiwa ini peristiwa itu kan nggak ngerti. Iya, iya. Kembali lagi Pak pada saat sampean dengan Pak Arif dan teman-teman Sri Muda melakukan pertemuan diskusi ya. Monggo. Jadi pada waktu itu saya dengan teman-teman tuh kan akan mengadakan suatu pertunjukan dan kita diskusi tentang bagaimana nanti dan konsep-konsep begitu Pak. Ya, membuat konsep gimana urut-urutannya apa kan gitu. Ya. Sedangkan kita sendiri kan pada waktu itu katakanlah Sri Muda ini adalah kesenian rakyat yang digemari oleh masyarakat di Banyuwangi ya, terutama masyarakat bawah, masyarakat desa. Oh iya, iya. Jadi bagaimana ekonomi rendah Pak ya? Ya, jadi pada waktu kita diskusi ya kita menyusun acara sebetulnya. Iya, iya. Menyusun acara apa yang akan ditampilkan, apa yang akan dianukan nanti. Gitu. Intinya membicarakan rundown kalau istilah sekarang itu rundown. Rencana untuk pentas gitu. Iya, iya. Ya tiba-tiba sebelum Pak, berapa orang yang hadir teman-teman ketika itu? Ya kira-kira ada 10 orang. 10 orang dan semua seniman murni, nggak ada pengurusnya itu. Pengurus Sri Muda? Ya Sri Muda. Sri Muda itu perkumpulan yang hanya ada di Banyuwangi atau nasional? Saya tidak tahu. Di Banyuwangi. Hanya di Banyuwangi? Terutama di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pentasnya di luar Banyuwangi? Di luar Banyuwangi, malah di Bali. Oh, pernah juga ya? Iya, di Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja. Iya, dan murni seniman ya? Pelaku seni ya? Jadi misalnya kalau ada acara apapun juga melayani acara-acara hajatan. Oh iya. Jadi misalnya perkawinan gitu ya. Nah, jadi misalnya ada perkawinan. Iya. Misalnya apa? Di samping orang-orang itu seneng terhadap angklung caruk, juga angklung kreasi. Iya. Jadi yang saya bina, yang saya lakukan ini adalah angklung kreasi. Ketika itu? Iya, jadi angklung kreasi itu angklung yang membawakan tarian lagu. Iya. Nah, yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Iya. Jadi makanya disebut angklung kreasi. Jadi kreasi yang notabene di situ ada tari-tarian ya, terutama ya yang populer itu adalah tarian genjer-genjer. Iya. Sekali lagi genjer-genjer memang saat itu mungkin familiar Pak ya. Iya, di samping genjer-genjer juga ada tarian nandur jagung. Ya, seduluran. Itu. Seduluran itu adalah tarian pergaulan. Ya, siapapun yang ingin pentas atau mengikuti tari seduluran itu gampang. Hanya ya makanya suatu gerak yang mudah antara muda-mudi. Iya. Kemudian Pak setelah melakukan diskusi, setelah itu bagaimana? Nah gini, setelah saya tidak ngerti ya, pada kerosokan itu tiba-tiba ada teman yang memberitahu, Pak, ada kerosokan gitu. Akhirnya semumbur. Ya, sebentar Sobat Viewer ya. Mungkin Sobat Viewer tidak paham arti kerosokan. Kerosokan itu mungkin patroli gitu Pak. Patroli. Ya, ada aparat patroli.
bukan aparat. Oh, bukan aparat ya? Bukan. Ya, oke sudah, kita nggak usah menyebut aparat atau siapa karena Ya, itu mungkin berhubungan dengan ya itu, soalnya apa, Ya, di ya. situ juga ada apa ya, semacam organisasi. oh ya, pokoknya kita nggak tahu, pokoknya ada gerosokan. Ya, Nah, ada gerosokan. patroli. Nah, patroli, nah itu dari manapun, Iya, saya tidak ngerti, iya. akhirnya buyar. Jadi rapat atau diskusi yang sebetulnya urusan seni murni, Iya, ini akhirnya bubar. bubar. Mereka itu menyelamatkan Diri masing-masing. gitu. Sedangkan saya sendiri lari lewat belakang. Lari lewat belakang. Ya, terus maunya saya ini mau ke keluar kota, tapi di tengah di jembatan pelabuhan Bum Iya. itu saya tertangkap Oh, begitu. kena rahasia. Nah, ya kalau boleh tahu Pak, teman-teman ini semuanya bubar itu karena terkejut atau takut atau memang sudah tahu bahwa patroli ini memiliki tujuan tidak baik terhadap golongan Gerindra. Saya sendiri tidak tahu ya. Ikut lari gitu aja. Iya, Pak? nggak tahu. Oh iya. Gini, soalnya kan kita pada waktu itu kan ada peristiwa-peristiwa yang ada di luar Banyuwangi kan kita tidak tahu. Iya. Yang penting kita pokoknya ada kerusakan lari menyelamatkan. Soalnya informasinya itu juga mengenai itu. Oh iya, jadi ada yang menginformasikan ada kerusakan, kemudian Lari masing-masing. lari masing-masing karena ya, takut juga aja Pak ya. Iya, iya. Informasinya yang kerusakan ini suatu organisasi dan angkatan. Oh iya, iya. Ya, kemudian Pak bisa dilanjutkan? Nah, kemudian setelah itu masing-masing melarikan diri entah kemana kan. Sedangkan saya sendiri nasibnya teman-teman itu tidak ngerti. Yang penting saya pada waktu kerusakan lari dan tertangkap di suatu tempat, akhirnya saya dibawa ke Sebuah tempat juga. di suatu tempat diinterogasi, Iya. dipilah-pilah, kemudian dibawa ke Bulusan. Di situ dipilah-pilah ini golongan A, ini golongan B. Padahal Bapak adalah orang yang tidak berpartai, tidak berpolitik, hanya seniman. Seniman itu Ditangkap tanpa alasan yang jelas. Gitu, tanpa kan? alasan jelas gitu. Iya. Ya, Sobat viewer mendengar sendiri dari Pak Slamet Menur ya, komentarnya, keterangannya bahwa pada masa lalu seperti itulah yang terjadi. Bahwa Pak Slamet Menur ini seniman murni yang pada peristiwa tidak mengenakan waktu itu juga ikut tertangkap. Iya. Tertangkap, padahal mungkin Pak Slamet tahu kesalahannya begitu. Nah, kesalahan saya itu sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Ya itu. Tidak ada. Banyak orang yang tidak tahu saya kesalahannya. terjun di kesenian itu kan sesuai dengan hati nurani. Iya, kami dan itu sendiri. tidak melanggar apa-apa, Soalnya Pak. Ya? Soalnya jiwa saya ini memang jiwa dari seniman-seniman sebelumnya. Misalnya kakak saya, ayah saya, ibu saya juga seniman. Akhirnya saya juga terjun ke seni. Dunia seni. Jadi pada waktu itu saya tidak ngerti masalah ini itu dan itu. Murni saya ini terjun di kesenian karena bakat saya. Iya. Artinya apa ya? Itulah Pak. Apa? Nama jiwa saya ini sudah termakan oleh seni. Gitu. Iya, darah seni mengalir di dalam tubuh Anda kan. Iya, di tubuh saya sesuai dengan garis keturunan. Keturunan Iya. saya ini juga seniman. Seniman gitu. Nah, kalau nasib teman-teman Pak Slamet ketika itu juga ditangkap atau bagaimana? Iya, banyak yang ditangkap. Iya. Banyak yang ditangkap juga banyak yang lolos gitu. Iya, iya. Termasuk Pak Arif. Arif sendiri tertangkapnya saya tidak ngerti ya. Soalnya mereka itu masing-masing kan Melarikan diri. melarikan diri. Mencari selamat sendiri-sendiri Pak ya. Betul. Jadi setelah itu yang penting mungkin Pak Slamet tidak tahu dengan Pak Arif lagi. Tidak tahu dan terus putus sudah. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Jadi Pak Arif itu kemana ya juga tidak tahu Tidak Pak. tahu. Soalnya saya sendiri juga diwajibkan lapor, wajib lapor. Iya.
Ya ini mungkin bisa dikatakan Pak Slamet ini salah satu korban mungkin. Ya. Karena seniman tapi disangkut pautkan dengan Politik. iya padahal tidak berpolitik kan. Iya. Pak Arif sendiri Pak itu kan juga tidak berpolitik saya dengar. Pak Arif sendiri seorang seniman ya. Iya. Seorang seniman dan seorang petani. Juga dia juga anggota DPR tapi mewakili golongan seniman dan tani. Iya, bukan berpartai ya. Bukan ya, berpartai. Berpolitik tapi tidak berpartai. Ya tahu. Saya sendiri ya selama berhubungan dengan partai ya yang saya tahu itu iya, gitu loh. Iya. Dan tidak pernah membicarakan politik Pak. Tidak pernah. Luar biasa. Tapi akhirnya karena lagunya sangat luar biasa dan diidentikan dengan partai tertentu, akhirnya ya mendapat getahnya. Kasihan sekali Pak ya. Mungkin ya itu. Ya Sobat Viewer, demikian dulu episode kali ini tentang apa namanya ini. Tadi itu tentang penceritaan masa lalu Pak Slamet terkait golongan Sri Muda, dan di dalamnya ada sosok yang pencipta lagu Genjer-Genjer yaitu Pak Arif. Tentang kejadian pada masa lalu itu Pak ya. Ya. Dan sekali lagi Sobat Viewer, ini nggak ada hubungannya dengan politik, ini murni sejarah. Kita membicarakan sejarah dan seni, gitu. Nah, dan Pak Slamet di sini memang tidak berpolitik, tidak berpartai. Pak Slamet ini murni seniman, dan seperti yang disampaikan Pak Slamet sendiri tadi, fakta sejarah menyebutkan Pak Slamet adalah salah satu korban yang seorang seniman yang diidentikan dengan partai tertentu padahal tidak berpartai ya. Sekali lagi dicatat, tidak berpartai dan tidak berpolitik. Betul Pak Slamet ya? Betul. Ya Sobat Viewer, demikian dulu perbincangan kita pada episode kali ini. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, sudah. Oh sudah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian video ini. Terus ikuti kami. Terima kasih dan salam Belambangan.